Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardiansa Pratama Putra, mahasiswa jurusan Fisika dari Universitas Pendidikan Indonesia yang saat ini sedang dalam masa proses pembelajaran Kampus Merdeka MSIB Batch 3 bersama Orbit Future Academy, dan di Orbit Future Academy saya ada di kelas Ewako. Oh, maaf sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai indeks pembangunan manusia atau IPM dan machine learning. Latar belakang dan rumusan masalah. Nah, di sini latar belakangnya ialah penentuan indeks pembangunan manusia atau IPM menggunakan machine learning untuk memprediksi, di mana dengan machine learning dapat lebih mudah untuk menentukan IPM suatu keluarga. Lalu rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama ialah bagaimana cara membuat model untuk memprediksi IPM suatu keluarga. Yang kedua, berapa tingkat persentase model yang ada dalam memprediksi. Yang ketiga, model manakah yang memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi. Next, lalu ada dataset dan variabel. Dalam dataset terdapat beberapa data dimensi. Salah satunya ialah harapan lama sekolah atau HLS, ada pengeluaran per kapita atau PP, ada rata lama sekolah atau RLS, ada usia harapan hidup UHH, dan ada indeks pembangunan manusia IPM. Lalu untuk variabel ada 2, yaitu variabel independen X, ini variabel yang mempengaruhi variabel yang akan kita cari, di mana ada harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Lalu kemudian variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, atau bisa disebut juga variabel yang kita cari adalah indeks harapan hidup IPM, yang kemudian saya lakukan transformasi menjadi IPM high, IPM low, IPM normal, IPM very high, yang digabungkan dalam satu variabel bernama target. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan heat map dari dataset terlebih dahulu. Yang pertama ialah heat map antara harapan lama sekolah dengan rata lama sekolah berangka 0,77. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bahwa hubungan antara harapan lama sekolah dan rata lama sekolah cukup tinggi, sehingga ketergantungan satu sama lainnya juga cukup tinggi, cukup kuat. Jadi di mana mereka yang memiliki harapan lama sekolah tinggi memiliki kecenderungan yang tinggi untuk memiliki rata lama sekolah yang tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Lalu ada heatmap PP dan HLS atau pengeluaran per kapita dengan harapan lama sekolah yang berangka 0,52. Hal ini tidak terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah ya. Di mana berarti hubungannya tidak terlalu lemah dan tidak juga terlalu kuat. Nah, ini dapat diartikan bahwa pengeluaran per kapita tidak terlalu berpengaruh terhadap suatu keluarga dalam mengharapkan lama sekolahnya untuk anaknya. Lalu untuk heat map ketiga, ada heat map pengeluaran per kapita dengan rata lama sekolah yang berangka 0,67. Hal ini cukup tinggi ya, sehingga menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat, di mana dalam suatu contoh kasus ada pengeluaran per kapita yang tinggi memiliki rata lama sekolah yang cukup tinggi.
Lalu yang terakhir ialah rata lama sekolah dengan usia harapan hidup hanya berangka 0,42, yang mana ini cukup rendah, yang dapat diartikan sebagai bahwa rata lama sekolahnya suatu anak di sebuah keluarga tidak terlalu berpengaruh terhadap usia harapan hidup suatu keluarga tersebut. Oke, selanjutnya ada pre-processing dataset. Di pre-processing dataset secara singkatnya menjadi 3 bagian yang saya lakukan. Yang pertama ada one hot encoding, di mana mempresentasikan data kategorik menjadi vektor biner, di mana data kategorik ini adalah data IPM, yang mana dalam ininya bernilai data IPM itu ada yang high, ada yang low, ada yang very high, dan ada yang normal. Nah, saya ubah menjadi data vektor biner yang terdiri dari angka 0 dan 1 begitu. Lalu manipulasi variabel. Nah, dalam manipulasi variabel ini saya mendrop variabel yang tidak diperlukan, yaitu yang IPM yang berbentuk kategorik itu, yang dan sudah dijadikan data menjadi yang vektor biner, dan menentukan variabel dependen dan variabel independen, yang mana sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu yang ketiga ada normalisasi dan split dataset. Nah, di sini itu kita melakukan scaling terhadap dataset dan melakukan split dataset untuk dibagi menjadi dataset yang digunakan untuk train dan dataset yang digunakan untuk tes. Oke, model dan parameternya. Model yang digunakan ini ada 3. Yang pertama ada model KNN, K-nearest neighbor, random forest, dan decision tree. Nah, KNN atau K-nearest neighbors dengan nilai K sebesar 3 menghasilkan akurasi sebesar 97,05%. Untuk random forest dengan estimator 1000, random state 1, maksimal leaf nodes 20, dan minimal sample split 15 menghasilkan akurasi sebesar 95,45%. Lalu untuk decision tree, model decision tree dengan maksimal depth 3, minimal leaf sampel 5, kriterianya entropi, minimal sampelnya split 5, dan random state-nya 1, menghasilkan akurasi sebesar 82,27. Insight dan perbandingan hasil akurasi dari ketiga model. Nah, dapat terlihat bahwa dari ketiga model tersebut, model dengan akurasi yang tingkat tinggi ini ya KNN atau K-nearest neighbors, disusul oleh random forest dan decision tree. Nah, apa arti dari akurasi dalam model di sini? Di sini akurasinya itu berarti dalam kemampuan suatu model untuk memprediksi apakah suatu keluarga tersebut ber-IPM high, normal, low, atau very high berdasarkan dari dimensi-dimensi atau data yang sebelumnya berasal dari HLS, RLS, UHH, PP. Dilihat KNN memiliki akurasi yang lebih tinggi ya dibanding kedua lainnya. Oke, kesimpulan. Nah, dari ketiga model yang dibuat antara KNN, Random Forest, dan Decision Tree, model KNN memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi, meskipun tidak berbeda jauh dengan hasil akurasi yang didapatkan dari model Random Forest. Selain itu, dalam implementasinya, saat dimasukkan data baru, sebagai contoh, berupa data keluarga hayalan yang saya buat, keluarga Pak Pangeran Ujang Subakti, dengan harapan lama sekolah 13,50
dan pengeluaran per kapita 9.000, rata lama sekolah 9,25, dan usia harapan hidup 68,32. Ketiga model menunjukkan hasil prediksi yang sama, yakni IPM-nya very high, atau dalam resultnya itu dalam kurung kotak 0,001. Oke, sekian presentasi ataupun penjelasan dari saya. Kurang lebihannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, subscribe. Ditunggu komentarnya, saran dan masukan akan selalu menjadi hal yang saya utamakan. See you.